Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan ini kita akan kembali mendalami materi tentang kurban, khususnya sub bahasan tentang tawzi'u lahmil udhiyah, ya, cara membagi daging kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, permasalahan pertama, apakah membagi atau mensodakohkan daging kurban itu menjadi syarat sahnya kurban? Nah, ini permasalahan pertama yang akan kita kaji. Menjawab pertanyaan ini, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, menjelaskan, ya, atau menjawab pertanyaan hal yushtarat at-tasadduq, apakah mensodakohkan sebagian daging kurban itu menjadi syarat sahnya kurban. Beliau Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yajuzu aklul jami', boleh orang yang berkurban itu mengkonsumsi seluruh daging kurbannya. Artinya tidak mensodakohkan sedikit pun itu boleh. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat ini, ya, merupakan pendapat ulama, diantaranya adalah Ibnul Qas, Ibnul Wakil, ya. Qalu, para ulama yang berpendapat sah kurban seseorang meskipun tidak mensodakohkan sebagiannya. Wa idza akalal jami' fa faidatul udhiyah husulul thawab bi iraqatid dam biniyah. Orang yang berkurban dan tidak mensodakohkan dari daging kurbannya meskipun sedikit, artinya orang itu bersama keluarganya mengkonsumsi semua daging kurbannya, maka kata pendapat yang pertama ini, pahala yang didapatkan hanya pahala berkurban. Artinya iraqatud dam biniyah, memotong hewan kurban dengan niatan berkurban. Itu hanya pahala yang didapatkan. Ia tidak mendapatkan pahala bersedekah. Kurbannya sah, tapi hanya mendapatkan pahala berkurban, tidak mendapatkan pahala bersedekah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah hadis yang mendukung pendapat yang pertama ini? Adakah dalil, ya, yang mendukung pendapat yang pertama ini? Kalau saya baca dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang kurban, didapatkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Dalam hadis yang lain, min hiraqatid dam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha adalah memotong hewan kurban, ya, beribadah dengan berkurban, ya. Di akhir hadis ini jamaah sekalian, wa anna ad-dama la yaqa' minallah bimakanin qabla an yaqa' minal ardi. Darah hewan kurban ini ketika dipotong
ia terlebih dahulu atau cepat sampainya kepada Allah qabla ayyaqa minal ardi, sebelum darah itu sampai ke tanah. Artinya jemaah sekalian, bahwa ibadah kurban itu cepat diterimanya oleh Allah, melebihi cepatnya darah hewan kurban itu sampai ke tanah. Logikanya jemaah sekalian, kalau hewan kurban itu ketika disembelih itu sudah diterima oleh Allah, lah berarti kan sudah sah, ya kan? Logikanya kan begitu. Berarti sudah sah kan gitu. Kurbannya sudah sah, sudah berpahala kurbannya. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, cuman sekali lagi kata pendapat yang pertama ini, fafaidatul udhiyah husulul thawab bi iraqatid dam biniyah. Kalau kemudian daging kurban itu tidak disedekahkan sebagiannya, maka pahala yang didapatkan hanya pahala memotong hewan kurban dengan niatan berkurban. Dia tidak mendapatkan pahala bersedekah dengan daging kurban. Ini pendapat yang pertama jamaah sekalian. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua menurut Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Apa kata beliau? Pendapat jumhur ashabina, jumhurul ulama al-mutaqaddimin, terdahulu, wa huwal asah inda jamaahiril musannifin, dan ini adalah pendapat yang paling tepat menurut umumnya para ulama, para musannif, penulis kitab, ya. Yajibut tasadduq bi syai'in yutlaqu alaihi al-ism, ya. Wajib mensedekahkan sebagian dari daging kurban. Artinya tidak sah kurban seseorang yang tidak mensedekahkan meskipun hanya sedikit dari daging kurbannya. Yang penting sudah layak disebut sedekah. 1 kilo sudah layak disebut sedekah, sudah layak kan? Nah, berarti sudah sah. Bahkan mungkin setengah kilo itu sudah layak, maka sudah sah kurbannya. Nah, ini pendapat yang kedua, mensyaratkan sahnya kurban itu dengan sedekah. Yang penting sudah layak dengan atau disebut dengan sedekah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, umumnya para ulama itu sedekah yang dimaksud ini adalah daging mentah, bukan yang sudah dimasak. Meskipun nanti akan kita sampaikan pendapat Imam Malik boleh meskipun sudah dimasak. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita coba baca pendapat-pendapat ulama yang lain. Saya tadi mencoba untuk mengakses beberapa pendapat di website seperti websitenya Bin Baz, kemudian Darul Ifta Mesir dan yang lainnya. Nah, saya bacakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pendapat Bin Baz misalnya, al-udhiyah syara'aha Allahu li'ibadihi, ya, berkurban itu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Wa ja'alaha qurbatan yataqarrabu biha ilaihi fi 'idin nahri, di mana binatang kurban
melaksanakan syariat kurban, ya, itu merupakan wasilah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Nah, Bin Bas menjelaskan di sini, walam yuhaddid subhanahu ma ya'khudhuhu minha sahibuha wa ma yu'tihi al-fuqara. Nah, pembagian daging kurban itu secara spesifik itu tidak dijelaskan di dalam nas. Pembagian secara terperinci, secara detail itu tidak dijelaskan di dalam nas Quran maupun hadis-hadis Nabi. Itu tidak ditemukan. Sehingga kemudian para ulama ya mengatakan cukup longgar pembagian daging kurban itu. Yang ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, seperti di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah kalian dari daging kurban itu dan berikan sebagiannya kepada fakir miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk makan daging kurban. Fakulu minha. Jadi perintah pertama itu makan daging kurban. Setelah itu wa at'imul ba'isal fakir. Allah memerintahkan untuk mensodakohkan atau memberikan sebagiannya kepada fakir miskin. Di dalam ayat yang lain, yaitu surat yang sama, surat Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah kalian dari daging kurban itu dan berikan sebagiannya kepada orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Maka jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, fal masyru', yang disunnahkan, yang disyariatkan lil mu'min terhadap binatang kurbannya, ayyakul wa yut'im, makan dan bersedekah. Fa idza akhraja ats-tsuluts wa wazza'ahu lil fuqara wa akala ats-tsulutsain ma ahli baitihi fala ba'sa wala haraj fi dzalik walau akhraja aqalla min ats-tsuluts kafa dzalik wa in a'ta lil fuqara aidan min jiranihi wa aqaribihi fala ba'sa fal amru fi hadza wasi'. Jadi di dalam pembagiannya itu sangat longgar menurut Bin Bas. Ya, mau dikonsumsi sepertiga, 2/3-nya disodakohkan dan dihadiahkan, atau dibalik dimakan 2/3 hanya sepertiga, monggo-monggo saja, itu nggak ada masalah, kata Bin Bas. Jadi longgar jemaah sekalian, karena memang tidak ada perintah yang detail terhadap pembagian daging kurban. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian di dalam pendapat yang lain, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu saat awal-awal disyariatkan kurban, taruhlah tahun pertama disyariatkan kurban, nah, itu banyak masyarakat pegunungan, pedalaman yang datang ke kota Madinah untuk mendapatkan bagian daging kurban. Melihat hal itu, Rasulullah SAW melarang para sahabat kaum muslimin yang berkurban itu untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kenapa?
Karena banyak masyarakat yang datang untuk mendapatkan daging kurban. Supaya apa? Diberikan kepada mereka. Nah, setelah itu jamaah sekalian, pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak yang berkurban. Nah, sehingga apa? Fakulu waddakhiru watasaddaqu. Nah, makanlah kalian dari daging kurban itu, boleh menyimpan, watasaddaqu, dan sodakohkan sebagian. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini ada perintah dari Nabi untuk makan, untuk menyimpan, dan untuk mensodakohkan sebagian dari daging kurban. Sebagaimana juga di dalam ayat surat Al-Hajj tadi ada perintah dari Allah untuk memakan daging kurban dan mensodakohkan sebagiannya. Apakah perintah di sini jamaah sekalian bermakna wajib? Saya baca dalam beberapa tafsir ternyata tidak bermakna wajib. Jadi perintah di sini bermakna sunnah, bahkan ada yang mengatakan mubah. Perintah untuk mengkonsumsi daging kurban bagi sahibul kurban itu hukumnya antara mubah maksimal sunnah, antara sunnah atau mubah. Sementara mensodakohkan daging kurban kepada fakir miskin, kalau kita melihat pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi tadi, antara wajib dan sunnah. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi para ulama tidak seragam di dalam memahami, menyimpulkan hukum dari perintah ini, baik perintah di dalam surat Al-Hajj maupun perintah di dalam hadis Nabi. Cuman umumnya jamaah sekalian, ya, para ulama atau jumhurul ulama untuk sedekah kepada fakir miskin itu wajib, bahkan menjadi syarat sahnya kurban. Makanya nanti ketika kita akan mendistribusikan atau melis calon-calon penerima daging kurban, pastikan di situ ada fakir miskin. Ini pendapat jumhurul ulama, ya, bahwa harus ada sebagiannya sampai kepada fakir miskin. Nah, wa yustahabbu ayyakuna bi mu'dhamiha, dan sangat dianjurkan yang disodakohkan kepada fakir miskin itu adalah sebagian besarnya. Jadi itu sifatnya sunnah. Wa adnal kamal, minimal. Nah, ini pendapat umumnya para ulama, ayyakul ats-tsuluts, makan sepertiganya, atau sahibul kurban mendapatkan jatah sepertiga. Wa yatasaddaq bits-tsuluts, mensodakohkan, ya, sepertiga berikutnya. Wa yuhdi ats-tsuluts, dan menghadiahkan sepertiga terakhir. Ini umumnya para ulama. Meskipun ada juga yang mengatakan ya'kul bin nisfi wa yatasaddaq bin nisfi, makan separuhnya dan mensedekahkan separuhnya yang lain. Jadi para ulama itu tidak seragam jemaah sekalian. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dasar, ya, keumuman pendapat para ulama untuk pembagian daging kurban itu dibagi tiga, sepertiga untuk si pekurban, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada sanak famili dan jiran tetangga? Itu adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Kata Ibnu Abbas, ya'kul huwa thuluth wa yut'im man arada thuluth wa yatasaddaq 'alal masakin bithuluth. Nah, ini pendapatnya seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Sebaiknya daging kurban itu sepertiga untuk si pekurban dan keluarganya, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada jiran tetangga, sahabat-sahabat dan seterusnya. Itu jamaah sekalian. Itu terkait dengan pembagian daging kurban. Nah, ada satu hal lagi yang oleh Nabi sering diwanti-wanti, yaitu bahwa daging kurban itu tidak boleh dijual oleh sahibul kurban. Jadi orang yang berkurban itu tidak boleh menjual daging kurban, bahkan kulitnya sekalipun juga tidak boleh dijual. Wala yu'ti al-jazzar min lahmiha syai'an ka'ajrin. Dan juga tidak boleh mengupah jagal atau panitia, ya, min lahmiha, dengan daging. Tapi kalau bukan mengupah, tidak apa-apa, dapat jatah tidak masalah, sebagaimana yang lain juga dapat jatah. Tapi kalau kemudian itu untuk upah, nah ini tidak boleh. Nah ini jamaah sekalian. Wa 'inda Abi Hanifah annahu yajuzu bai'u jildiha wa yatasaddaq bi thamanihi wa ay yashtari, ya, ma yanfa bihi. Nah, Abu Hanifah atau Imam Hanafi berijtihad boleh menjual kulit untuk dimanfaatkan atau disedekahkan, atau barangkali jika kulit sapinya banyak dan ketika dijual dapat satu kambing, nah itu bagus, daripada kemudian kulitnya tidak dimanfaatkan, karena tidak semua orang bisa mengolah kulit binatang, kulit sapi atau kulit kambing. Nah, maka Imam Hanafi daripada kemudian kulit itu tidak terolah, bahkan dibuang, ya, bagus kalau dijual dan disedekahkan. Atau seandainya, ya, perolehan dari penjualan kulit kurban, kulit sapi ataupun kulit kambing itu bisa dibelikan satu kambing, ya, itu akan lebih baik.